Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, para guru-guru agama, keluarga besar daripada sahibul haul, yaitu Kiai Haji Abdul Syukur, yang mudah-mudahan diangkat derajat beliau oleh Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di tempat turunnya rahmat, di tempat turunnya keberkahan, di tempat kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini kita berzikir, menyebut namanya. Di tempat ini kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat ini kita mengenang sosok orang-orang yang bertakwa kepada Allah, manusia-manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala mereka menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan, mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengabdian, Allah memuliakan mereka. Allah memilih mereka untuk dicintai, untuk diagungkan, untuk dimuliakan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan anugerah. Dan mereka adalah para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pelita bagi umat manusia sekalian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya mereka para aulia Allah tidak ada rasa takut di dalam hati mereka, tidak ada kesedihan di dalam hati mereka. Mereka orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dalam hati mereka rasa takut, tidak ada di dalam hati mereka kesedihan. Tahu kenapa? Karena Allah bersama mereka. Dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, Allah menegaskan kepada kita sekalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang anak yang lemah, yang tidak memiliki apapun, dia merasa aman tatkala bersama ibunya, merasa aman tatkala bersama ayahnya. Boleh jadi dia menangis sebelumnya, tetapi ketika dia mendapati ibunya, hilang tangisannya. Boleh jadi dia merasa takut, tetapi ketika didekap oleh ayahnya, dia merasa tenang. Kenapa? Dia menyadari orang tuanya akan melindunginya, akan menjaganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini manusia dengan manusia. Maka bagaimana kiranya seorang hamba dengan Tuhannya? Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha perkasa,
Tuhan yang digenggamannya kekayaan dunia dan akhirat. Dan dia menyatakan bahwa dirinya bersama orang-orang yang bertakwa. Lantas apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang bertakwa? Apa yang ditakuti? Apa yang membuat mereka sedih? Tidak ada. Allah Ta'ala bersama mereka. Dan mereka para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi demikian dengan apa? Allah Ta'ala menegaskan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para aulia, para salihin, bukan mereka yang pandai bicara, bukan mereka yang banyak pengikut, bukan. Para aulia yang sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Iman adalah percaya, mengakui ketuhanan Allah Ta'ala, percaya dan mengakui penghambaan dirinya kepada Allah. Itu adalah iman. Dia mengetahui, menyadari dan meyakini betul bahwa dirinya adalah seorang hamba, abd, yang tidak memiliki apapun. Bahkan dari sejak lahir dia tidak mampu memberikan kepada dirinya nama. Hamba yang tidak memiliki kekuatan apapun. Dia menyadari dirinya seorang hamba yang butuh, perlu kepada sosok yang maha kuat. Dia menyadari dirinya seorang hamba yang hina di hadapan Tuhannya yang maha agung dan maha mulia. Dia menyadari, dia meyakini bahwasanya dirinya memiliki Tuhan yang maha agung, yang maha mulia. Dirinya memiliki Tuhan yang digenggamannya segala kekayaan dunia dan akhirat. Dia meyakini, menyadari bahwa dirinya memiliki Tuhan yang maha kuat, yang mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Dia menyadari bahwa dirinya memiliki Tuhan yang memberi, yang mengaruniai, yang menganugerahkan. Tuhan yang maha rahim dan rahman, yang mengampuni, yang memaafkan. Dia menyadari akan hal itu, dan inilah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu yang sejati. Inilah keyakinan. Dan ketika iman yang semacam ini kokoh dan kuat di dalam hati seorang hamba, dia akan berusaha untuk mengabdi kepada Tuhannya, menjadi pelayannya, menjadi hamba kepadanya. Dan dengan itu dia akan bertakwa kepada Allah, mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dia habiskan seluruh hidupnya untuk seperti itu. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala mereka mencapai puncak di dalam ketakwaan, saat itu mereka dicintai oleh Allah. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dan di antaranya juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, dan banyak lagi para muhaditsin meriwayatkan
bahwasanya Allah Ta'ala di dalam haditsul qudsi berfirman, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu para auliaku, aku kumandangkan kepadanya perang, kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya di dalam haditsul qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Allah Allah. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adza bi la'uidzannah. Di dalam hadis sahih tersebut Allah mengatakan, sungguh tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai dari hambaku ketika dia mendekatkan dirinya kepadaku, lebih daripada dia menjalankan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Allah suka dari hambanya. Tatkala hamba ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah suka ketika hamba menjalankan kewajiban. Dimulai dengan itu. Sehingga ketika dia menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan dengan sebaik-baiknya, dia menjauhkan segala kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah sejauh-jauhnya. Itu yang paling disukai oleh Allah dari seorang hamba ketika mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kewajiban ditunaikan, tidak berhenti sampai di situ. Dia memperbanyak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah dengan sebaik-baiknya hingga dia mencapai pada titik hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini para aulia berlomba-lomba satu sama lain di antara mereka demi untuk mencapai martabat hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Dengan apa mereka berlomba-lomba? Dengan menjalankan kewajiban dan menjalankan segala sunnah dan ajaran Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya. Maka itu kita mendengar dari sosok Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau katakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan aku telah menjalankan semua itu. Masya Allah. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau pernah ditanya tentang Sadah Bani Alawi, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang paling afdal, yang paling mulia? Maka beliau menjawab dan mengatakan, afdalul alawiyin akmaluhum mutaba'atan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal dari mereka anak cucu Rasulullah, yang paling afdal, paling mulia dari mereka siapa? Yang paling sempurna di dalam meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mencapai titik hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, keadaan orang yang dicintai oleh Allah, saya nggak tahu bagaimana saya mengungkapkannya. Allah pencipta langit dan bumi, pencipta alam raya ini, cinta kepada seorang hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kalau kita lihat di sini yang hadir ribuan. Almarhum Kiai Abdul Syukur wafat mungkin sekitar berapa? 17 tahun, 18 tahun lalu lebih kurang. 16 tahun lalu.
Mungkin sebagian kita mengenal dan banyak juga yang nggak kenal beliau. 16 tahun wafat. Tapi lihat, yang hadir di sini ribuan. Mungkin 5.000, 6.000, 10.000, kita nggak tahu, banyak. Sejauh mata memandang kita lihat manusia semua. Ini yang kita lihat manusia. Malaikat yang hadir jauh lebih banyak lagi. Saya mau tanya, ini hadir di sini dibayar? Nggak ada yang dibayar. Apa yang mendorong kita untuk datang kemari? Kenapa? Enggak. Beliau telah wafat. Tapi hati tergerak untuk hadir. Mungkin di sini ada yang dekat, ada yang jauh. Saya datang dari Jakarta. Iya, dari jauh. Dari Ciledug. Panggilan Allah. Apa yang menggerakkan hati ini? Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah Ta'ala menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini, menghadiri haul beliau? Inilah bukti seseorang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Hatta uhibbah. Allah mengharumkan nama mereka. Maka itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Berbanggalah kalian dengan ilmu, maka sungguh kalian akan hidup abadi. Manusia semua mati. Orang-orang yang berilmu, mereka hidup abadi sekalipun jasad mereka berada di dalam liang lahat. 16 tahun jasad beliau di dalam liang lahat. Tapi sampai detik ini seakan-akan beliau hidup di tengah-tengah kita. Keberkahannya, ilmunya, manfaatnya yang beliau sebarkan kepada umat, mendidik umat Nabi Muhammad SAW agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau habiskan hidupnya untuk itu. Kita nggak bisa bayangkan betapa besar ganjaran Rasulullah untuk hamba yang semacam ini. Beliau habiskan hidupnya untuk membimbing umat ke jalan yang diridhai Allah. Dan inilah ganjarannya. Harum nama beliau. Dahulu dikatakan fatilka atharuna tadullu alaina. Fanduru ba'dana ilal athari. Lihatlah jejak kami, maka kamu akan mengenal siapa kami yang sesungguhnya. Apa yang kita saksikan di malam hari ini? Kehadiran banyak orang dari berbagai tempat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan Allah Ta'ala. Ini adalah jejak mereka, para aulia, para salihin. Dan apa yang kita saksikan menjelaskan tentang siapa mereka sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan Allah turun untuk kita sekalian dengan berkat dan sebab mereka, para aulia, para salihin, ya Rabbal Alamin. Allah kalau dia cinta kepada hamba, Allah bilang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'atiyanna, wa la in ista'adha bi la'u'idhanna. Allah bilang, aku kalau dia cinta kepada hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya hadir di sini bersama hadirin. Kita duduk di sini. Kita mendengar nasihat. Iya kan? Kita dengar pakai apa? Kita dengar pakai telinga kita. Ya. Kita melihat apa yang kita saksikan saat ini. Kita melihat dengan apa? Dengan mata kita. Kita melangkah dengan kaki kita. Menjamah kita dengan tangan kita. Dan ini sangat luar biasa. Tapi ambil kabar, mereka para aulia yang disayang oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kalau kita ngelihat dengan mata, mereka melihat dengan apa? Dengan Allah.
Mereka mendengar dengan Allah. Mereka melangkah dengan Allah. Mereka menjamah dengan Allah. Bagaimana mereka? Saya nggak tahu. Hanya orang-orang yang merasakannya mereka yang tahu. Yang jelas karunia yang agung yang Allah berikan untuk mereka. Kalau mereka berdoa, saat itu juga doa mereka diijabah oleh Allah Ta'ala. Bahkan jangankan mereka, kita kalau duduk di hadapan mereka, kita berdoa diijabah oleh Allah Ta'ala. Kita yang pada datang kemari, kita punya hajat sama Allah, kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan berkat mereka semua doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Segala harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Maka itu Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, la turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum fanna maulak waffar min hibatih atahum jad wan'am alaihim birridha wajtabahum ya lahum qawm yarda rabbuna min ridha. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, jangan kamu berteman, jangan kamu bersahabat, jangan kamu menjalin hubungan kecuali dengan mereka, para aulia, para salihin. Kenapa demikian? Sebab kalau kamu dekat dengan mereka, kamu kebagian rahmat yang Allah turunkan kepada mereka. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kalau hujan deras, kita nggak kena basahan hujan, minimal kena percikan hujan. Tatkala rahmat Allah turunkan kepada mereka orang-orang saleh, kita dekat, kita kebagian. Nggak kebagian hujan derasnya, kita dapat cipratannya dan percikan daripada hujan tersebut. Allah memberi kepada mereka, Allah memuliakan mereka, Allah menganugerahkan kepada mereka. Kita kalau duduk dengan mereka, dekat dengan mereka, kebagian. Para sahabat menjadi sahabat Rasulullah dengan apa? Apa yang membuat mereka mulia di sisi Allah? Apa yang menjadikan mereka agung sepanjang masa? Manusia-manusia terbaik di alam semesta setelah Rasulullah SAW. Apa yang membuat para sahabat semacam itu? Yang membuat mereka semacam itu ketika mereka mendampingi dan bersahabat dengan Rasulullah SAW. Para tabi'in menjadi mulia dengan apa? Tatkala mereka mendampingi para sahabat dan bersahabat dengan mereka. Demikian halnya kita. Ketika kita bersahabat, menjalin hubungan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, insya Allah kita masuk di dalam golongan mereka. Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah, katanya. Para pecinta mereka insya Allah masuk di dalam kelompok tersebut, di dalam golongan mereka. Ini kita hadir di sini, nama-nama kita insya Allah semuanya dicatat oleh para malaikat, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa memasukkan kita insya Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bikin peringatan haul, bukan sekedar kita berziarah, bukan sekedar berbangga, tidak, bukan untuk itu. Tetapi kita memperingati acara haul, menghadiri haul para aulia, para ulama, para salihin. Tujuannya tahu apa? Tujuannya dibacakan sejarah kehidupan mereka. Kita tahu, kita percaya mereka orang-orang saleh. Mereka telah berhasil menggapai ridha Allah di dalam kehidupan dunia ini. Ketika mereka hidup di dunia, mereka mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, berjuang di jalan Allah, memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, hingga hidup mereka habiskan untuk itu, hingga mereka mencapai ridha Allah, hingga mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu betul mereka seperti itu, sehingga kita mengadakan peringatan haul untuk meneladani mereka di dalam ketakwaan. Mereka berhasil dengan ketakwaan mereka menggapai ridha Allah. Kita ingin mengikuti, meneladani takwa mereka sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Habib Ali bilang, fasa'
fas'a fima sa'au washrab ma'al qaum mahum alla yahbuk rabbak mithal ma qad habahum. Beliau bilang, tempuh jalan mereka, ikuti jejak langkah mereka. Bahkan diumpamakan oleh Al-Habib Ali Habsyi, minumlah kamu dari air dari telaga yang mereka minum. Jangan dari telaga yang lain, minum dari telaga yang sama. Kenapa? Kalau kamu seperti itu, siapa tahu Tuhan akan memberi kepadamu sebagaimana dahulu Tuhan memberi kepada mereka. Haitsu kanu uhdhur fi majalis safahum wa qad yad'un ammin hin tasma' du'ahum. Ikuti jejak mereka. Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah, hidup di dalam ilmu, hidup di dalam menjalankan ilmu, hidup di dalam menyebarkan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang patut kita contoh dari beliau. Ini yang harus kita ikuti. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, man yuridillah, kita mau pulang dari sini bukan hanya sekedar keberkahan yang kita bawa, insya Allah kita dapat berkah Allah, tapi kita mau juga membawa ilmu, membawa tekad. Kita mau, ini kita lihat puluhan ribu yang hadir, kita pengen lahir dari tengah-tengah puluhan ribu ini ulama-ulama besar insya Allah. Dan itu bukan hal yang mustahil bagi Allah kalau Allah ingin memberi. Kita pengen melihat lahir di tengah-tengah kita bukan satu, bukan dua, ratusan bahkan ribuan sosok semacam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan itu bukan hal yang mustahil bagi Allah. Pernah satu kali Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berziarah ke kota Ainat, berziarah ke makamnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sosok Syekh Abu Bakar bin Salim pemimpin aulia di masanya, fakhrul wujud, kebanggaan alam semesta. Semua aulia tunduk di hadapan beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa yang enggak kenal? Datang sekitar 100 atau 200 tahun setelah wafatnya Syekh Abu Bakar, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Satu kali beliau berziarah ke makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim bersama murid-muridnya. Usai berziarah, beliau berkunjung ke rumah munsib Syekh Abu Bakar bin Salim, khalifahnya Syekh Abu Bakar. Habib Abdullah Haddad datang kepada Al-Munsib. Itu waktu Al-Munsib, ya, khalifahnya Syekh Abu Bakar adalah Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu duduk Al-Munsib Al-Khalifah dengan polos bilang kepada Habib Abdul Haddad, ya Habib Abdullah, kamu sekarang punya murid banyak, kamu punya karya tulis banyak, ya, pengikut kamu banyak, jangan-jangan kamu ingin menyaingi Syekh Abu Bakar bin Salim, katanya Khalifah. Kamu pengen seperti kakek kami Syekh Abu Bakar, menyainginya. Kita kalau dibilang begitu marah. Tapi Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad ketika diucapkan ucapan itu, lihat, beliau jadikan itu sebagai ilmu, pelajaran, nasihat yang beliau taruh di dalam hati beliau. Maka Habib Abdullah Haddad menjawab kepada Habib Ali, ya Habib Ali, saya mau tanya, boleh? Boleh, silahkan. Syekh Abu Bakar jadi wali besar itu, pemimpin para aulia Allah, dia bisa seperti itu, siapa yang memberi? Maka Habib Ali bilang, kakek saya Syekh Abu Bakar jadi pemimpin aulia, yang memberi adalah Allah Ta'ala. Dia yang menganugerahkan, Allah Ta'ala yang menganugerahkan. Habib Abdul Haddad bilang, Habib Ali, Allah yang menganugerahkan? Iya. Kira-kira
Allah mampu atau tidak memberi kepadaku seperti yang Allah beri kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ternyata ucapan ini menggetarkan Habib Ali. Itu waktu juga beliau katakan, yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah. Allah mampu memberikan kepada engkau apa yang Allah berikan kepada Syekh Abu Bakar, bahkan lebih dari itu. Itu betul-betul ucapannya Habib Abdul Haddad masuk ke dalam hatinya Habib Ali. Sampai beliau katakan begitu. Sampai akhirnya benar, sosok Abdul Haddad siapa yang kagak kenal. Pulang Habib Abdullah Haddad dari situ, Habib Ali ini khalifah, ya. Sejak saat itu tertanam di dalam hatinya cinta yang luar biasa kepada Habib Abdullah Haddad. Sampai itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali beliau datang dari Ainat, perjalanan 30 kilo lebih kurang sampai ke kota Tarim, hanya untuk bersimpuh di hadapan Habib Abdullah Haddad. Sampai kalau datang kepada Habib Abdullah Haddad, ini Habib Ali khalifah, cium tangan sama Habib Abdullah Haddad. Padahal Habib Abdullah Haddad mungkin lebih muda dari beliau, tapi melihat ilmu, kewalian, Habib Ali cium tangan kepada Habib Abdullah Haddad bolak-balik. Terus duduk di hadapan Habib Abdullah Haddad, meminta doa, belajar, hadir di majelisnya Habib Abdullah Haddad. Sampai akhirnya usai hadir daras, Habib Ali pulang ke Ainat. Dan biasanya itu kalau di Ainat, orang-orang Arab Badui datang ke Ainat, sebabkan Habib Ali ini munsib, pemimpin kabilah. Kalau datang cium tangan pada Habib Ali. Cuman dari sejak saat itu, kalau orang-orang Arab Badui datang mau cium tangan, Habib Ali nggak pernah ngasih lagi tangannya. Sampai beliau bilang, siapapun yang pengen cium tangan sama saya jangan. Mau cium lutut saya atau kaki saya. Kenapa ya Habib? Kalau tangan saya nggak bakal kasih siapa-siapa lagi. Kenapa? Ini tangan sudah mencium tangannya Abdullah Haddad, saya nggak bakal kasih bakal orang lain. Tangan yang telah menyentuh tangannya Abdullah Haddad, saya nggak bakal berikan kepada orang lain. Ini khusus bakal saya, dan ini modal saya untuk menghadap kepada Allah. Begini para aulia Allah, begini para salihin, saling mengambil keberkahan satu sama lain di antara mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, ambil pelajaran dari majlis yang kita hadiri ini. Pulang kita bawa nasihat ini. Sungguh-sungguh kita belajar dan menuntut ilmu. Seperti tadi saya katakan, kita ingin melihat sosok ulama-ulama yang bertakwa kepada Allah. Kita ingin melihat sosok para aulia yang mengabdi kepada Allah. Negeri kita bukan krisis ekonomi. Negeri kita bukan krisis bahan bakar, enggak. Kita krisis aulia. Kita krisis salihin. Kita krisis orang-orang yang bertakwa. Dan ketika krisis tersebut terjadi, turun bala, turun musibah. Dan ini musibah insyaallah akan diangkat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita bertekad untuk menjadi yang terbaik sebagai hamba Allah. Dan insya Allah di majlis ini niat kita disambut oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita pulang dengan membawa keberkahan yang besar dari Allah Ta'ala, dengan membawa anugerah Allah, dengan membawa karunia Allah, dengan membawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insyaallah dengan hadirnya kita di majlis yang semacam ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka para aulia, para salihin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada anak keturunan beliau, keluarga beliau, dijadikan sebagai penerus-penerus yang terbaik, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama yang membimbing umat ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah,
dan dijadikan pusara beliau sebagai tempat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa rahimal masakin, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين ورحم المساكين ويا ذا القوة المتين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian, alhamdulillah saat ini kami sedang membangun pondok pesantren di Al-Hawta Al-Jindaniyah di daerah Bogor. Kami mengharap doa daripada hadirin semuanya di tempat semacam ini. InsyaAllah doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita digabul oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Allah diberikan oleh Allah lebih dari yang kita harapkan dengan berkat bulan Maulid saat ini. Mudah-mudahan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bala musibah diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad An-Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.